Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka. Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Kita bisa duduk kembali. Mana gambarku, gambar kaju di itu. Baik, Bapak Ibu semuanya. Penyanyi doang benar. Hoi, hoi. Sudah nikah. Tai. Hah? Dengan kamu. Baik, Bapak Ibu semuanya, semoga bisa dimonitor ya. Saya dari Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Petani adalah raja. Petani adalah raja. Bapak Ibu semuanya, itu yang selalu saya dengungkan di seluruh Nusantara ini di P3N. Petani adalah raja. Bersama kita bisa. Kita adalah pejuang-pejuang kemerdekaan petani menuju kesejahteraan bersama. Bapak Ibu semuanya, suatu kehormatan pagi hari ini kita melakukan kegiatan ini dan ada Bapak Profesor Dr. Dahlan Iskan, ya, Bapak Ketua Umum juga gabung dengan kita dan juga Bapak Denny dari DPP Riau nanti akan memberikan banyak masukan untuk bagaimana organisasi kita, bagaimana kita bisa menyentuh semuanya lapisan kita, ya, petani-petani kita bisa sejahtera bersama. Ibu semuanya, saya Bapak Ketua Umum sudah ada di sini, sudah monitor. Bapak Ketua Umum. Ya. Pakai punya ini aja. Pakai punyanya Pak Paul aja. Baik, kita tunggu sebentar. Nanti kita akan dengarkan sama-sama sebelum diskusi dimulai, ya, pembukaan open dari semuanya dari Bapak Ketua Umum, ya. Bapak Ketua Umum, ya, kayaknya udah gabung itu. Baik, kami persilakan Bapak Ketua Umum untuk memberikan sambutan pada acara pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Khairul Anam. Yang saya hormati Bapak Profesor Dahlan Iskan, Dewan Pertimbangan P3N. Yang saya hormati semua saudara-saudara, kawan-kawan P3N, DPP, DPW, DPC, dan seluruh anggota P3N di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam acara webinar yang insya Allah nanti akan dibawakan atau diini oleh Pak Dahlan Iskan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa konteks organisasi dalam dunia porang ini saat ini menjadi penting.
di mana selama ini pengalaman dalam dunia pertanian itu selalu carut marut, selalu tidak jelas karena tidak adanya tatanan atau sistem yang mewadahi atau yang membina petani-petani, adanya permainan individual, adanya permainan tunggal, adanya sikut-sikutan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya P3N ini yang akan menjadi wadah, ibarat sebuah sapu lidi. Manakala petani bermain single, berarti dia bermain dengan satu sapu saja, satu lidi saja, maka kita akan mudah dipatahkan di mana-mana. Meskipun kita punya ribuan lidi, tetapi bisa tidak menjadi tidak manfaat ketika kita bermain sendiri-sendiri. Bahkan antara satu lidi dengan lidi yang lain kadang-kadang harus bertabrakan dan patah. P3N mencoba hadir fenomena porang. Saya sering menyampaikan tentang fenomena porang. Bahwa fenomena porang ini, P3N hadir menjadi sebuah show. Kalau dalam istilah Jawa itu sebuah show atau sebuah tali pengikat. Agar petani porang di seluruh Indonesia memiliki kekuatan. Bersatu kita teguh. Ada banyak hal yang akan bisa kita lakukan dengan kebersamaan sebagai sebuah organisasi. Perlu saya sampaikan di sini bahwa sampai detik ini sudah ada 33 DPW, Dewan Wilayah, yang sudah SK-kan, meskipun ada sebagian yang belum aktif. Melalui webinar ini mudah-mudahan teman-teman yang di DPW yang belum aktif, ini segera merapatkan barisan. Tahun 3N sudah bukan lagi penataan struktur sebetulnya. Tahun 2020 kemarin kita menata struktur, membuat lembaga, kemudian teknik budidaya. Tahun 2021, 2022 saatnya take off sebetulnya. Harusnya kita sudah berpikir bukan lagi bagaimana membuat DPW, bagaimana menjadi sekretaris DPW, DPC, enggak. Sebetulnya hari ini sudah berpikir mau dikemanakan porang dari kawan-kawan ini. Negara mana tempat kita ekspor, bagaimana cara kita membuat tepung, bagaimana cara membuat chip, perusahaan-perusahaan mana. Nah, sambil kita di DPP nanti menata seperti itu, melalui kesempatan ini kami mohon kepada semua teman-teman DPW yang belum ada gerakan untuk menyelesaikan kepengurusan, kita beri waktu sampai bulan sampai bulan 3 atau bulan Maret nanti tidak ada gerakan di DPW yang bersangkutan, maka mohon maaf, mandat yang kita berikan kepada DPW akan kita cabut, kemudian kita tata ulang. Barangkali karena waktu kemarin itu kita agak terburu-buru, sehingga pemilihan personil kita kurang tepat, sehingga perlu ditata ulang. Kemudian kepada teman-teman Dewan Pimpinan Wilayah yang sudah berjalan untuk segera menyelesaikan pembentukan DPC di wilayah masing-masing, bukan hanya menyelesaikan, tetapi juga untuk mendaftarkan DPC tersebut ke Kesbangpol, supaya nanti dari satu wilayah, satu provinsi minimal ada 3 DPC yang sudah kemudian baru DPW bisa memasukkan pendaftaran di Kesbangpol. Kemudian kalau dari DPW sudah memasukkan Kesbangpol, dikirim ke DPP Pak Paul Heri supaya kita bisa segera mendaftarkan ke Kemendagri. Kalau nanti kita sudah bisa mendaftarkan P3N di Kemendagri, maka sudah tercatat di Berita Negara sebagai lembaga tingkat nasional yang nantinya akan mempunyai akses kepada kebijakan-kebijakan di tingkat pusat. Oleh karena itu, kehadiran saya pada kesempatan kali ini sekali lagi memberikan semacam instruksi kepada teman-teman DPW untuk menata struktur di DPW itu sendiri, kemudian di DPC, dan syukur-syukur saya dengar ini ada beberapa kawan sudah sampai ke tingkat DPAC seperti Gunung Kidul, kemudian seperti Sumatera Barat sudah sampai ke tingkat. Mengapa itu menjadi penting? Karena tadi mohon maaf,
saya ingin mengutip sebuah makalah saja. Al-batilu binidham yahribul haqqo bila nidham. Barang-barang batil, barang-barang yang tidak benar, tetapi terorganisir, tersusun secara rapi, itu bisa mengalahkan terhadap barang-barang hak yang tidak tersusun secara rapi. Kenapa kita kalah dengan jaringan narkoba? Kenapa kita kalah dengan jaringan togel? Kenapa kita kalah dengan jaringan-jaringan negatif yang lain? Mereka mampu eksis dalam perputaran dunia seperti apapun karena mereka menyadari pentingnya sebuah organisasi, sebuah jaringan, sehingga sebuah jaringan sehingga mampu untuk eksis. Nah, kita berharap P3N ini yang merupakan barang hak, konteksnya seperti yang sampaikan Pak Anam tadi, bahwa petani adalah raja bisa kita wujudkan. Dengan tatanan organisasi yang kuat, dengan tatanan organisasi yang rapi, insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Meninggal, mati ya. Efek. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita akan dengar paparan dari Bapak Dahlan Iskan. Beliau orang yang sangat luar biasa, yang sangat mengetahui, menguasai tentang pemasaran. Kita berharap banyak dari Pak Dahlan Iskan nanti. Salah satu pintu, salah satu hambatan kendala dari kita memasarkan produk-produk kita. Dalam setiap kesempatan kita selalu mendapatkan pertanyaan tentang kemana akan produk kita. Iya Pak, dalam beberapa kali teman-teman selalu ditanyakan ini ya. Agak geser Pak. Ya, benar. Karena kebetulan ini ngumpul sama Pak Anam, ngumpul satu ruangan jadi ngefek ini. Baik, bisa kita lanjut. Bahwa nanti kita akan mendapatkan paparan dari Pak Dahlan Iskan bagaimana tentang strategi pemasaran, pula dunia dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak Anam yang bisa kita sampaikan. Untuk kita sendiri internal itu sudah cukup banyak. Sering sekali kita mengadakan webinar. Kita sangat menunggu-nunggu paparan dari Bapak Profesor Dahlan Iskan yang merupakan pertama ya, ini untuk pertama hadir di webinar di P3M. Kurang lebih kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum telah memberikan pandangan tadi dan pencerahan bagi kita semuanya. Dan berikutnya yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Dahlan Iskan, kami persilahkan untuk memberikan pandangan, memberikan wejangan, memberikan semua untuk kita semuanya, dan saya ucapkan terima kasih. Kami persilahkan waktu dan tempat untuk Bapak Dahlan Iskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya terkesan sekali dengan pengantar dari Bung Khairul Anam, bagus sekali. Juga pidatonya Pak Ketua Umum sangat jelas, tegas, singkat, dan itulah profesional. Jadi kita tidak pakai berbunga-bunga, tidak pakai macam-macam. Saya suka sekali forum ini karena to the point, apa yang harus kita lakukan. Itu pertama. Kedua, kemarin dengan Pak Khairul Anam saya ada komunikasi mengenai perkembangan di lapangan. Apakah soal pencurian, dan yang paling mengesankan saya, yang saya tidak bayangkan dulu, karena pada tahun 2013 itu saya sudah menggalak di Purwodadi, di sekitar Cepu, di sekitar
Randu Blatung, di sekitar Blora. Itu tahun 2013 saya sudah menggalakkan porang ini karena saya memperkirakan masa depannya akan sangat bagus. Nah, tetapi dengan Pak Khairul Anam kemarin, saya menemukan realitas yang kira-kira itu akan menjadi persoalan kita dalam waktu dekat. Pak Ketua Umum, untuk penanaman rasanya tidak terlalu mengkhawatirkan karena porang ini jenis tanaman yang relatif mudah menanamnya. Untuk hama, meskipun saya lihat foto-foto di grup, itu ada juga 1-2 hama yang menyebabkan pohon porang. Tapi rasanya belum menjadi satu hambatan yang besar. Dalam hal pemasaran, meskipun tadi Pak Ketua Umum sudah menyebutkan apa yang akan kita perbuat, rasanya sampai 3 tahun yang akan datang, posisi porang masih seller point. Artinya masih ditentukan oleh penjual, bukan oleh pembeli. Nah, dengan demikian marketing pada dasarnya juga belum menjadi persoalan besar dalam 3 tahun yang akan datang. Marketing ini kan akan menjadi persoalan kalau harga dijatuhkan oleh pabrik. Nah, itu baru persoalan. Sampai hari ini saya lihat harga masih bagus. Bahkan tolong direnungkan bersama-sama, harga bagus itu juga tidak bagus. Kenapa? Karena harga yang terlalu bagus yang membuat petani porang labanya berlebihan itu nanti akan menimbulkan ancaman di kemudian hari. Apakah luar negeri akan ikut menggalakkan porang? Apakah modal besar akan masuk yang bisa nanti menekan petani porang? Jadi jangan juga punya keinginan yang saya istilahnya itu rakus. Jangan rakus bahwa harga porang ini harus setinggi-tingginya. Tidak. Harga sebaiknya wajar saja. Dan harga sekarang ini kan terus terang dibandingkan dibandingkan dengan komoditi lain, harga porang ini kan masih takut nanti petani kelapa sawit atau perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit nanti membabat kebunnya yang berjuta-juta hektar dan kemudian tanam porang. Tentu itu tidak kita harapkan. Jadi tetap kita harus menyimpan satu perasaan bahwa harga bagus itu cukup. Tidak harus harga terlalu bagus. Karena itu tidak sustainable namanya. Tidak berkelanjutan nanti. Akan muncul ancaman-ancaman dari pihak lain. Minta maaf. Nah, itu soal pemasaran. Tapi yang real di lapangan, dari grup maupun dari Pak Khairul Anam kemarin waktu saya komunikasi, dan ini membuat saya sangat prihatin. Ya, pengen ngomong di forum ini, yaitu mengenai Pak Nurjan, petani porang di Pandeglang, di sebuah desa, yang jaraknya dari kota Pandeglang itu masih 30 kilo, berarti di pelosok sekali, di Banten ini, Pandeglang itu Banten. Nah, menurut komunikasi dengan Pak Khairul Anam dan teman-teman itu, Pak Nurjan ini tidak tahu banyak tentang porang, karena baru tahun lalu ikut menanam porang. Tetapi bukan soal pengetahuan ini, sampai Pak Khairul Anam, saya cek langsung ke Pandeglang, ke Pak Suharta, yang menjadi penggerak porang di Pandeglang, dan sekaligus tetangganya Pak Nurjan. Nah, ternyata memang ini secara ekonomi tidak mampu,
putranya 7 atau 8 gitu, yang paling kecil masih 3 tahun. Dan Pak Nurjan ini sakit-sakitan sehingga menjual porang dengan harga yang sangat murah karena didatangi oleh tengkulak. Sangat murah yang membuat orang seperti Pak Khairul Anam itu pusing bagaimana nanti kalau petani-petani miskin kita itu tunduk kepada pengepul atau tengkulak itu. Padahal tujuannya seperti Pak Ketua Umum sampaikan maupun Pak Khairul Anam sampaikan atau yang saya ikuti di grup yang saya terus terang ngikuti terus pembicaraan di grup itu, tujuannya ini kan katanya petani jadi raja. Tujuannya inilah saatnya petani sejahtera. Karena petani ini ternyata tidak bisa sejahtera lewat padi, lewat beras. Tidak bisa sejahtera lewat jagung. Tidak bisa sejahtera lewat cabai. Tidak bisa sejahtera lewat kedelai. Bahkan tidak bisa sejahtera lewat tebu atau perkebunan tebu. Nah, saya ikuti pembicaraan saudara-saudara sekalian di grup bahwa inilah momentum bahwa ditemukan satu komoditi, yang komoditi itu bernama porang, yang harganya begitu bagus, yang pemeliharaannya begitu mudah, yang penanamannya juga tidak sulit, dan bisa ditanam di pekarangan, memanfaatkan tanah 3 meter, tanah 4, itu bisa. Tetapi apakah cita-cita Pak Ketua Umum atau pengurus yang lain, Pak Anam, untuk mensejahterakan petani lewat porang, itu bisa tercapai kalau petani-petani porang kita membawa budaya petani-petani komoditi lain ke dalam budaya porang. Yang sebut budaya itu begini. Misalnya punya sawah sedikit. Ketika padinya mulai hamil, belum lagi keluar gabahnya, baru mulai hamil, itu sudah dijual ke tengkulak. Tentu dengan harga sangat murah. Demikian juga dengan petani mangga. Begitu mangganya berbuah masih kecil-kecil, sudah dijual ke tengkulak dengan harga yang... Nah, porang sudah dengan kasus di Pandeglang ini, porang pun sudah mulai mengikuti budaya ijon ini. Nah, menurut pendapat saya Pak Ketua Umum, yang utama kita pecahkan kalau memang kita ingin mensejahterakan petani porang adalah bagaimana mengatasi persoalan petani miskin yang dia memerlukan uang dengan cepat, biarpun dengan harga murah, tetap ditabrak supaya cepat dapat uang. Ini menurut saya agenda terpenting dibanding yang lain-lain selama 3 tahun ke depan. Nah, Pak Ketua Umum, Pak Anam, saya bersedia ikut di organisasi ini bukan tanpa alasan. Saya bersedia karena setelah saya amati gerak-gerik para pengurus itu sangat mandiri. Mandiri itu yang mengesankan saya. Bahkan sampai hari ini saya belum melihat para pengurus ini akan membawa organisasi porang ke ranah politik. Itu saya acungi jempol. Begitu pengurus ini ada tanda-tanda membawa organisasi ini menjadi kendaraan politik, maka saya akan berhenti. Saya akan berhenti. Saya tidak mau lagi ikut. Begitu. Demikian juga saya sangat terkesan bahwa sampai hari ini organisasi ini sangat mandiri dengan cara tidak cengeng. Tidak cengeng
Itu saya sangat terkesan, saya sangat bangga. Karena budaya di masyarakat kita, di organisasi apapun, cengengnya bukan main. Cengeng bertentangan dengan jiwa kemandirian. Cengeng bertentangan dengan tadi apa yang Pak Ketua Umum sampaikan. Kebatilan itu kalau di organisasi dengan baik bisa mengalahkan kebenaran yang tidak di organisasi. Bibit-bibitnya adalah kecengengan itu. Maka saya bangga sekali bahwa organisasi ini tidak cengeng. Tidak mudah misalnya kagum dengan seorang bupati. Kemudian minta supaya bupati ini panen. Minta supaya bupati ini melakukan penanaman. Minta supaya camat melakukan apa. Minta supaya nanti mungkin tingkat menteri apa. Saya lihat sampai hari ini itu saya bangga. Itu tanda-tanda bahwa kita akan mandiri. Karena begitu kita cengeng, maka kita akan mulai bergantung kepada satu pihak atau beberapa pihak. Penyakit kebergantungan ini akan membawa bencana. Anda udah ngerti, saya nggak perlu jelaskan ini. Maka saya bangga sekali bahwa organisasi ini sampai hari ini tidak cengeng, mandiri, dan menyelesaikan urusan petani ini dengan cara petani. Tidak dengan cara politik, tidak dengan cara kekuasaan, tidak dengan cara pejabat, yang ujung-ujungnya nanti hanya akan mengkerdilkan petani dan mengkerdilkan organisasi ini. Saya diskusi dengan Pak Anam kapan itu, bahwa mandiri seperti itu, dan karena itu saya bersedia bergabung ke dalam ini. Nah, itu yang utama yang pengen saya sampaikan hari ini. Kita pengen petani ini mandiri. Dan mungkin di bidang padi, memang kita tidak bisa mandiri. Karena ada patokan harga, ada subsidi. Sulit untuk mandiri. Di bidang tebu, mungkin juga sulit mandiri. Karena itu ditekan luar biasa. Sampai dengan cara yang sangat tidak petani. Nah, itu yang saya sampaikan. Nanti dalam forum berikutnya, kalau saya diundang, khusus membicarakan bagaimana melawan budaya ijon. Dalam hal ini kita jangan menyalahkan tengkulak. Jangan menyalahkan tengkulak. Karena tengkulak maunya ya untung besar. Ya itulah, itu dunia mereka kan tengkulak. Jangan mensetan-setankan tengkulak. Tetapi kita harus kreatif mencari cara bagaimana petani porang yang perlu uang cepat bisa kita atasi tanpa harus dijual murah. Salah satunya mungkin nanti lewat apa yang disebut resi gudang. Nanti, tapi ini menurut saya agenda mendesak. Jangan sampai ini nanti menjadi budaya, kemudian membuat tengkulak itu merajalela. Akhirnya orang pilih jadi tengkulak porang daripada menanam porang. Begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, kiamat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dahlan Iskan. Bapak Ibu, ini momen sangat penting sekali. Saya buka jawab dengan Bapak Dahlan Iskan. Bisa 3 pertanyaan aja. Monggo silahkan menyampaikan, nanti akan langsung tanggapi oleh Bapak Dahlan Iskan. Kami persilakan. Dari SIA, DPC SIA. Dari SIA, silakan memperkenalkan diri Bapak siapa, apa yang ditanyakan, singkat saja. Saya Janter Kimbal Sinaga dari DPC SIA Provinsi Riau. Oh ya, silakan. Menyikapi bahasa Pak Dahlan Iskan tadi yang masalah cengeng tadi. Kebetulan kita ini kan membuat struktur kepengurusan di DPC itu salah satu pembina kita buat Pak Bupati. Nah, terus di Kabupaten Siak.
dan ada rencana bahwa bulan Mei itu kawasan kita yang udah dorman akan ada bahasa panen lah. Nah, menyikapi tadi bahasa Bapak. Yang ditanyakan Pak langsung intinya yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah masalah tadi itu apakah kami DPC ini termasuk ke kawasan yang cengeng apabila kami menghadirkan Pak Bupati untuk panen di situ. Terima kasih. Oh gitu, baik Bapak Dahlan. Jadi panen Pak Bupati hadir, apakah juga itu akan mengurangi dari nilai perjuangan kita ini untuk petani masuk dalam kategori kita ini petani cengeng? Monggo Bapak Profesor bisa ditanggapi. Pak Anam dulu yang jawab, terus Ketua Umum yang jawab, baru nanti kalau masih diperlukan saya. Ayo jawab. Baik, Bapak. Kalau saya pribadi udah tak sampaikan banyak hal kepada Bapak Dahlan Iskan, bahwasanya kalau saya memang kerja dulu. Saya 1 tahun ini kerja ya di Gunung Kidul, Bapak Ibu semuanya, dan mungkin yang ada di sini sudah tahu semuanya. Saya lakukan di Gunung Kidul dengan rekan-rekan, dan sekarang 2020 lebih dari 1.000 petani baru di Gunung Kidul mandiri tanam porang tanpa ikut campur dari pemerintah daerah. Kita tunjukkan memang bukti nyata dulu kerja kita, baru monggo silakan. Kalau Bapak Bupati mau nanti saya panen, enggak aja. Kita hormati sebagai bapak kita di daerah itu. Saya kira itu bukan masalah kita cengeng, tapi kalau seseorang mau mengapresiasi tanpa kita minta, itu adalah suatu kehormatan bagi kami, bagi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Monggo Bapak Dahlan Iskan, silakan. Pak, nggak ngomong, Pak Ketua Umum. Pak Ketua Umum. Gini Pak. Pak Dahlan Iskan perlu saya laporkan bahwa di beberapa tempat itu bukan cengeng Pak. Bukan kita yang mendekat ke bupati, justru bupati, gubernur, dan sebagainya mendekat P3N Pak. Jadi mereka malah jadi anggota. Salah satu contoh, Dewan Pertimbangan di Kalimantan Timur, wakil gubernur. Mereka yang bisa dimasukkan ke PTKN. Jadi bukan kita yang cengeng, mereka yang malah cengeng ke kita sekarang. Alhamdulillah. Kalau kasus Siak ini menurut saya nggak apa-apa. Karena Pak Bupatinya jadi pengurus juga pertimbangan, ya wajar. Berarti kan internal, bukan lagi bupati, tapi internal P3N. Enggak, lanjut Pak Dahlan Iskan. Baik, saya setujulah dengan Pak Ketua Umum, Pak Anam, bahwa kita juga bukan orang yang arogan, juga bukan orang yang tinggi hati. Yang penting kita tahu batas-batas di mana menghormati, di mana mengakomodasi, dan di mana cengeng. Itu kita harus tahu batas. Misalnya begini, ini Pak Bupati harus ikut panen raya. Sampai panennya itu ditunda untuk menunggu jadwalnya Pak Bupati. Kalau menurut saya yang seperti itu sudah benih-benih yang sangat merusak, begitu. Jadi salah satu indikasinya adalah bahwa kita ini akan tergantung dengan beliau-beliau itu, atau beliau-beliau itu tergantung pada kita. Itu salah satu indikasinya. Tapi saya setuju, kita bukan orang sombong, kita bukan orang yang tidak akomodatif, kita bukan orang yang tinggi hati, yang tahu bagaimana sopan santun, bagaimana menghormati orang, bagaimana mengakomodasikan orang tanpa harus cengeng, begitu. Salah satu indikasinya tadi sudah sebut bahwa ini sudah waktunya tanam, benih sudah siap semua, tapi Pak Bupati masih repot, minta 2 hari lagi. Itu menurut saya nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Itu sudah cengeng namanya, dan bahkan itu sudah jadi benalu. Itu sudah bertentangan dengan kemandirian. Jadi kalau Pak Bupati tanya, kapan panennya? Oh, tanggal 15 Pak. Saya hadir ya. Iya Pak. Tapi nggak bisa ditunda loh Pak. Karena panen itu kaitannya sama infrastruktur panen. Apakah tenaga, apakah angkutan, segala macam. Begitu. Nanti kalau ternyata bisa nggak ditunda 3 hari lagi. Bagaimana Pak kalau panen yang akan datang?
Jadi itu yang saya anggap bibit-bibit yang harus kita waspadai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dahlan. Luar biasa, istimewa. Selanjutnya kami persilakan. Ada 2 pertanyaan lagi ya. Silakan. Pak, dari bertanya, Pak. Kabupaten Lahat, Pak. Mau bertanya Pak Anam? Oh, Pak Bu Dokter, silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak Moderator. Salam kenal Pak Dahlan Iskan. Saya sering sekali mengikuti berita Bapak dan tulisan-tulisan Bapak. Sangat menarik apa yang tadi disampaikan oleh Bapak bahwa terkait dengan harga porang tadi yang saat ini harganya sangat tinggi. Kebetulan saya memang meneliti, saya dari UGM Pak, dari Universitas Gadjah Mada di Fakultas Teknologi Pertanian. Penelitian kami lebih banyak ke ekstraksi porang, ekstraksi glukomanan dari porang. Nah, memang saat ini setahu saya industri pengolahan pangan, kemudian industri kosmetik banyak menggunakan glukomanan yang impor. Sementara kita mengekspornya adalah ciporang dan tepung porang. Nah, sejauh yang Bapak amati selama ini, apakah ada industri baik pengolahan pangan maupun industri farmasi yang menggunakan porang dari kita, dari Indonesia untuk diaplikasikan di produknya? Artinya dia mengolahnya sendiri sehingga tidak perlu impor gitu ya. Apakah sejauh ini yang Bapak ketahui ada industri yang seperti itu di Indonesia? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Siapa Bu? Sri Rahayu Bapak, Sri Rahayu. Sri Rahayu. Bu Dr. Sri Rahayu. Ini langsung ya Pak Anam ya? Langsung. Nah, Bu Sri Rahayu, saya terima kasih sekali Ibu melakukan penelitian di bidang ini. Tentu penggunaan glukomanan itu luar biasa luasnya, mulai dari kosmetik sampai pasta gigi, sampai sebetulnya yang paling banyak itu untuk makanan. Terus terang saja, saya karena sudah tua dan saya pengen sehat, saya pengen mengurangi nasi, maka saya makannya adalah shiratake namanya, beras dari Jepang yang terbuat yang namanya shiratake. Karena kalau beras merah itu kan kita semua tahu kalau dimakan dengan sayur ini kurang cocok, dimakan dengan sambal kurang cocok. Saya kan tetap orang Jawa yang suka masakan lodeh dan seterusnya. Tetapi kalau beras merah itu belak-belakan kurang nge-match dengan lauk gitu. Tapi kalau shiratake, namanya beras shiratake ini, itu dengan lauk apa saja enak. Seperti juga nasi. Bahkan agak kenyil-kenyil sedikit begitu. Sebetulnya kelak kalau ekonomi kita sudah agak lebih baik, bakso yang terbaik adalah yang dicampuri bukan tepung porang, glukomanannya itu. Yang jadi bahan baku shiratake. Jadi shiratake itu ada dalam bentuk beras, ada dalam bentuk mie. Dan dua-duanya saya tiap hari mengkonsumsi itu. Dan 1 kilo harganya Rp180.000. Nah, karena apa? Karena ya itu di luar negeri memang mahal begitu. Dan di Jepang itu menjadi makanan sehari-hari begitu. Nah, tapi industri di dalam negeri juga tidak kalah banyaknya yang menggunakan. Nah, nanti pembicara lain saya kira nanti saya tidak usah menyebut itu. Saya kira prioritas pertama adalah kita menemukan teknologi yang bisa mengubah tepung porang menjadi yang Ibu maksud tadi. Saya ketemu dengan satu orang di Pasuruan, dia anak Lawang, Lawang itu dekat Malang. Dia membangun pabrik rumput laut dan dia mengolah rumput laut menjadi yang tepung yang diperlukan itu. Dan saya tanya dia, apakah juga bisa membuat itu dari porang? Dia bilang bisa. Secara teknologi ada putra bangsa, tapi saya memang baru satu ini yang saya temukan. Dan ketika saya Menteri BUMN dulu, saya sudah bekerja sama dengan dia. Saya bina, dalam tanda kutip ya, kalau istilah
Saya komunikasi terus dengan anak muda ini, dan sekarang setelah saya 7 tahun tidak jadi menteri, saya lihat pabriknya tambah berkembang, dan saya pengen dia nanti terjun di Porang. Dia anak dari Lawang, tetapi pabriknya di dekat Bangil, di dekat Pasuruan. Nah, nanti Pak Ketua Umum atau Pak Anam sekali-sekali juga berkunjung pabriknya dia, atau tanpa saya lebih baik karena biar lebih mandiri lagi. Tetapi gambarannya, jadi setelah tepung ini akan ada pabrik di hulunya lagi, dan setelah itu kita bisa ekspor atau untuk konsumsi dalam negeri, karena yang dalam negeri ini kan kita impor juga gitu. Kita ekspor porang atau ekspor tepung porang, tapi kita impor bahan jadinya itu. Jadi luas sekali Bu Sri untuk bidang nanti nomor telepon dan namanya akan saya sampaikan ke Pak Ketua Umum atau Pak Hairul. Baik, terima kasih sekali, ya. Prof. Ya, terima kasih sekali, luar biasa ya. Karena waktu dan ini banyak sekali cacat yang mau bertanya, tapi saya mau yang eksklusif ini karena beliau ini juga sudah kita bikin chip porang, ya, mesin chip porang yang siap diluncurkan mobil ke seluruh Indonesia, dan ini mengacungkan diri untuk bertanya juga. Ini kami beri kesempatan untuk Ketua DPW Jateng, ya, Ketua DPW Jateng. Kami persilahkan, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator atas dari kami. Mohon izin bertanya Bapak Danikan, singkat pada jelas saja. Seperti yang sudah diaturkan oleh Bapak Khairul Anam, memang saya sudah membuat sebenarnya sudah diterima oleh beberapa eksportir dan pabrik besar seperti Bangsan, Asia Prima Gonjak, dan Raja Wali Benta. Nah, pertanyaan saya Bapak, untuk menyikapi pasar global yang ada di luar negeri, berapakah Pak kira-kira serapan pasar luar negeri untuk menampung hasil chip porang ini Pak? Jadi adakah data valid Pak dari panjenengan atau setahu panjenengan berapa kira-kira kebutuhan dunia ini yang akan bisa kita supply? Prospek kedepannya berapa tahun lagi kah? Dan pertanyaan yang utama tadi itu Pak, data valid resmi. Jadi kami ketika menggembar-gemborkan untuk budaya porang, kami akan tahu kapan harus stop, kapan ngegas, dan kira-kira kapan kami akan beralih ke penepungan yang pemurnian tepung tadi. Itu tadi Bapak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung aja ditanggapi oleh Bapak. Baik. Pak Yudhistira hebat sekali bisa menciptakan mesin untuk chip. Saya kagum dan alhamdulillah sekali Pak Yudhistira bisa menciptakan itu dan bisa diterima oleh para petani. Akhirnya nanti proses pengeringan segala macam bisa lebih ringan, bisa lebih baik. Hebatlah begitu. Terima kasih. Nah, tentang data saya harus update dulu. Saya minta waktu karena saat ini saya belum siap untuk yang terbaru. Tetapi keperluan ini memang luar biasa dan kita harus menutup itu agar harga tidak terus naik. Karena kalau harga terus naik, itu pertama bibit juga akan terus naik. Nah, pada suatu saat kelak, ketika benih atau bibit itu harganya sudah mencapai tingkat tertentu, kemudian pun harga jual turun, ini bencana terjadi. Ini bencana terjadi. Jadi kenapa harga juga tidak boleh terlalu tinggi agar benih tidak ikut-ikutan tidak masuk akal, sehingga ketika beli benihnya kelak itu mahal, kemudian harga jual rendah, itu bencana, semua orang bangkrut nanti. Terima kasih. Minta maaf angka saya belum siapkan sekarang. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Dahlan Iskan, dan kami laporkan ya. Jadi timnya Kang Yudis ini dia udah bisa menciptakan tim ya yang sangat murah sekali. Ya, tidak sampai di atas ya tergantung kapasitas, bisa 3 sampai 8 ton dengan harga yang sangat bersahabat di bawah 200 juta. Dari mulai perajangan, pendidikan perajangan sampai pengecipan. Luar biasa.
ada beberapa rekan kita juga kita akan langsung bikin produk jadi. Nah ini nanti mungkin terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor suatu kehormatan bagi kita semuanya panjenengan bisa hadir di sini dan ini nanti akan kita dengarkan juga paparan dari teman kita Ketua DPW Riau yang luar biasa. Ini adalah DPW Riau yang tanahnya sebenarnya kalau mau ditanami porang sangat susah sekali kan, lahan gambut dan panas, tapi beliau dengan teknologi yang ada, maka ternyata kesulitan yang ada malah sekarang menjadi itu adalah role model DPW yang ada di seluruh Indonesia. Baik, mungkin sudah siap di sini untuk Bapak Denny bisa memaparkan apa kepada kita semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.